Bab 91, Lin Jiali. Tidak perlu berterima kasih, kita keluarga, jelas wanita itu. Wanita itu adalah istri Bing Yang, ibu dari Bing Zhao, namanya adalah Gu Wuer. Nah, gendonglah anakmu, dan juga coba pikirkan nama untuk anakmu ini, jelas Fu Wuer. Dia memberikan bayi mungil itu pada Lin Ho, lalu Lin Ho menerima bayi itu dengan gemetar, dia melihat bayi yang sedang tidur di pelukan membuat dia bahagia. Dia berjalan ke tempat tidur di mana Lin Qier masih terbaring lemas, dia mencium kening istrinya itu lalu mencium kening bayi itu juga. Qier, siapa nama anak ini lebih baik? Tanya Lin Ho, bagaimana dengan Mei? Bentak Bing Yang. Apaan itu nama Mei? Apa kamu ingin membuat keponakan kecilku jadi malu besar nanti? Tanya Gu Waner, iya saudara pertama, lebih baik diam saja kamu itu tidak cocok untuk memilih nama, nah bagaimana dengan namanya Lin Kong? Kata Loulu. Hei, apa nama kalian itu sangat jelek, bagaimana dengan Uner? Kata tetua kelima. Lalu mereka bertiga berdebat tiada henti menyebabkan bayi yang tadi tidur menjadi menangis karena mereka. Kalian berisik bisa diam tidak? Berdiri dan diam saja, biarkan orang tua bayi itu yang memberi nama, jaga tingkah kalian, teriak Gu Wuer kesal melihat tingkah mereka bertiga. Baik. Mereka patuh dan diam saja setelah dimarahi oleh Gu Wuer. Kap, anak ayah, jangan menangis, kamu adalah bayi ayah yang cantik dan menawan. Kap, kata Lin Ho mencoba menenangkan anaknya. Dengan sesikit usaha Lin Ho yang tidak berpengalaman akhirnya bayi itu tenang menatap Lin Ho dengan senyum kecilnya. Melihat itu mereka semua bisa lega, karena bayinya sudah tenang. Huf, suamiku bagaimana dengan Lin Jiali? Kata Lin Qier ke suaminya. Mendengar nama yang diberikan Qier membuat mereka agak bingung. Artinya anakku nanti akan menjadi pusat bagi seluruh orang di dunia ini, dia akan jadi anak yang baik dan juga akan menjadi wanita yang anggun, itu arti dari Jiali, jelas Qier. Bagus, namamu sekarang Lin Jiali, dan kami akan memanggilmu Lier mulai sekarang. Hahaha, kata Lin Ho senang, mereka juga sangat senang dengan nama bayi itu, dan mengangguk bahagia. Setelah beberapa saat sikap anak-anak dari Bing Yang, Loulu dan tetua kelima kembali lagi, merebut bayi itu dari tangan Lin Ho. Melihat itu baik Lin Ho dan Lin Qier hanya menggelengkan kepalanya, adik, nanti jika Lin Tian pulang, jangan biarkan kucing kecil itu mendekat ke keponakanku, kata Bing Yang. Aku setuju, kata Loulu dan tetua kelima. Kakak itu. Kamu tahu sendiri kucing kurang ajar itu pasti akan mengajarkan yang tidak-tidak kepada anak ini nanti. Apalagi kucing itu suka membuat masalah, contohnya sudah berapa banyak tanaman obat dan juga ikan yang dicuri dari rumah tetua kelima oleh kucing busuk itu. Kesal Bing Yang jika memikirkan bayi kecil. Iya benar, jika bisa aku ingin menjadikan dia sate kucing, jelas Loulu, dulu juga dia kehilangan beberapa pil yang baru saja dia minta tetua kelima buat, dan itu hilang di rumahnya sendiri. Setelah dia menyelidik dia baru tahu kucing itulah pencurinya membuat dia sangat marah dan ingin membakar kucing itu. Benar, Lin Tian kembali mari kita kurung atau bakar kucing itu, kesal tetua kelima yang paling sering dirugikan di sana. Bagus, setuju, kata Bing Yang San Loulu serentak. Ini, Lin Ho hanya bisa menggelengkan kepalanya saja melihat kemarahan di mata mereka. Hahaha, akhirnya aku memiliki cucu perempuan. Ayo mari kita ke rumah Hauer untuk melihat bayi kecil itu, teriak Bing Ye. Bing Ye terbang tanpa menunggu balasan dari orang-orang di belakangnya itu. Kakak ini. Bing Ming yang ada di sana hanya bisa menggelengkan kepalanya saja dan mengikuti dari belakang. Setelah itu banyak tetua tertinggi dan tetua lain yang menuju rumah Lin Ho untuk mengucapkan selamat kepada dia. Malam itu adalah malam bahagia bagi Sekte Langit, banyak dari mereka yang bergembira dan bersenang-senang menyambut lahirnya bayi perempuan itu. Acu, brur kenapa tiba-tiba aku batuk lagi dan bahkan buluku semua berdiri, apa ada yang menyumpahiku lagi? Fikir bayi kecil yang terbangun karena batuknya lagi, ada apa kenapa kamu bisa batuk seperti itu? Tanya Lin Tian yang kaget saat istirahat karena batik bayi kecil. Aku tidak tahu, sudahlah kak mari kita istirahat, balas bayi kecil, iya, aku tidur dulu, sudah sedikit mengantuk dari tadi, balas Lin Tian. Huf, bagaimana keadaan ibu dan ayah di sekte? Aku belum kembali hampir 1 tahun ini, pikir Lin Tian. Kenapa kak? Sepertinya kamu ada masalah. Tanya bayi kecil, tidak, aku hanya memikirkan ibu dan ayahku saja, kita belum kembali sudah hampir 1 tahun ini, jelas Lin Tian,
Iya Kak, tapi kita masih berpetualang jadi lebih baik setelah 2 tahun lagi seperti yang dikatakan leluhur kita kembali, jelas bayi kecil. Iya, angguk Lin Tian. Menurutmu berapa banyak kita besok mendapatkan kristal suci? Tanya Lin Tian. Menurutku jika satunya untung sebesar 10.000 per pil maka nilainya mungkin bisa 50.000 kristal suci Kak. Untuk pil kecantikan saja, jelas bayi kecil. Sebesar itu, tanya Lin Tian, padahal pil kecantikan itu hanya pil tingkat ke-8 biasa. Kakak kamu ini tidak tahu apa-apa tentang perempuan, kamu tahu apa yang sangat diinginkan wanita? Tanya bayi kecil. Tidak, apa itu? Jawab Lin Tian. Tentu adalah kecantikan wajah mereka. Jika ada pil kecantikan seperti itu walau hanya bisa membuat mereka cantik selama 1000 tahun itu sudah cukup membuat mereka bahagia, jelas bayi kecil. Segitunya keinginan wanita untuk tetap cantik. Bingung Lin Tian dengan perkataan bayi kecil itu. Ayo, kakak ini, bagi wanita cantik itu adalah hal paling penting. Ada berbagai wanita jahat yang memikirkan banyak cara untuk tetap cantik, bahkan ada yang mengisap kekuatan, yang dari tubuh pria dengan kejam, hanya untuk cantik saja, jelas bayi kecil lagi. Sungguh begitu tidak heran tadi Suanyin melihat pil tadi seperti bertemu setengah hidupnya, kata Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya, terlintas di pikiran Lin Tian besok pasti akan ada pertempuran besar antara wanita kaya untuk pil seperti itu. Apalagi paviliun dagang tidak memberitahukan tentang pil itu keluar dan hanya dikeluarkan sebagai benda spesial di lelang besok. Jadi jika para wanita di luar mengejarnya hanya demi pil itu, betapa mengerikannya itu, tiba-tiba Lin Tian merasa merinding memikirkannya. Semoga aja besok berjalan lancar, dan juga penjualan besok untuk kristal suci berhasil, pikir Lin Tian. Iya Kak, ku harap dengan begitu aku tidak akan kelaparan lagi, kata bayi kecil. Kapan kamu kelaparan? Bukannya kamu sering mencuri ikan orang lain, bukan? Mana ada, aku kucing baik Kak, jadi tidak suka mencuri, jelas bayi kecil. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya, jika ada yang percaya dengan kucing ini maka nasibnya pasti akan sial sekali. Bab 92, Masalah Keluarga Chu lagi. Berita tentang paviliun mengadakan lelang telah tersebar selama beberapa hari. Memang sebelum Lin Tian datang paviliun dagang juga masih akan mengadakan lelang sebelum pertandingan antar 3 kerjaan dimulai seperti tahun biasanya. Dan juga ada kabar bahwa paviliun dagang juga menjual beberapa pil tingkat ke-8 dan juga senjata kelas 7 dan 8 yang dibuat oleh Lin Tian. Kabar itu membuat banyak ahli bela diri penasaran dan datang ke tempat lelang itu. Di depan pintu masuk lelang diadakan sudah banyak orang yang mengantri di sana. Hanya bagi orang-orang tertentu yang dibolehkan masuk duluan dan bagi orang biasa hanya bisa mengantri dan membayar 10 batu suci tingkat menengah. Sangat ramai hari ini, pikir Lin Tian, tentu saja Kak, kan hari ini ada lelang besar-besaran, apalagi semakin banyak orang datang untung kita semakin besar, balas bayi kecil berbicara dengan bertelepati ke Lin Tian. Iya, mari masuk, jelas Lin Tian mengangguk. Dia pun berjalan ke arah pintu masuk pelelangan itu tanpa mengantri. Karena dia memiliki kartu VIP dari paviliun dagang. Oi, kamu kembali ke belakang dan mengantrilah, teriak seorang pria parubaya. Melihat pria parubaya ini dengan teliti, Lin Tian bisa merasakan bahwa dia hanya di tingkat alam bumi ke-8. Lin Tian tidak takut terhadap pria parubaya itu, hanya berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun, yang menyebabkan pria parubaya itu kesal dan melayangkan pukulan kepada Lin Tian. Sungguh berani kamu tidak memperhatikanku berbicara, teriaknya sambil menyerang. Jangan membuat hatiku rusak, kata Lin Tian datar dan melayangkan tangan kepada pria parubaya itu. BOOMM. Seseorang pun terbang keluar dari tempat itu, dan membentuk kawah tempat dia jatuh. Dia mengeluarkan darah dari mulutnya bahkan hidungnya, dan tangan tadi yang menyerang Lin Tian pun sudah berputar arah, memperlihatkan tulang putih keluar dari dagingnya. Alasan dari ketidaktahuan, jelas Lin Tian sambil berbalik menuju pintu lagi. Aku ingin masuk ini. Belum Lin Tian selesai berbicara seseorang datang dan berteriak dari belakang. Minggir kamu, nona muda kami ingin lewat, kata seorang pelayan dari arah belakang Lin Tian. Kenapa masih ada masalah lagi? Kesal Lin Tian, dia berbalik melihat ada wanita yang sedang menaiki kuda putih yang cukup bagus. Nak, minggir nona muda kami ingin masuk. Kamu anak dungu, minggir jangan menghalangi jalan, teriak pelayan wanita itu. Apa katamu dan apa hakmu memerintahkanku minggir? Tanya Lin Tian, kamu tidak tahu siapa nona ini. Dia adalah cucu dari Jenderal Chu, anak perempuan satu-satunya keluarga Chu.
Jelas pelayan itu mendengar nama Jenderal Chu membuat orang-orang di sana agak mundur dari posisi semula dan merasa agak takut. Mereka lalu melihat Lin Tian sambil mundur agak jauh. Ini keluarga Chu lagi, sial, kemarin tuan muda mereka sekarang nona muda mereka. Apa kerajaan ini tempat pamer keluargakah? Jelas Lin Tian kesal setelah mendengar nama Chu lagi. Wanita di atas kuda itu sudah marah di wajahnya bahkan akan berbicara tapi pelayannya sudah berbicara duluan. Nak, berani sekali kamu menghina jenderal kami? Mati, kata pelayan itu. Mendengar perkataan pelayan itu membuat wanita di kuda itu senang dan mengangguk riang. Kamu mati, keluargamu seperti seekor sapi. Sial, sudahlah kamu mati duluan saja, teriak kekesalan Lin Tian. Dia mengangkat tangan jari telunjuknya sedikit sambil mengeluarkan ki dari telunjuknya. Sword finger, kata Lin Tian. Lalu sebuah cahaya lurus menembus kepala pelayan itu. Karena dia sudah menyerang duluan menyebabkan dia tidak dapat menghindar, terkena cahaya dari jari Lin Tian, pelayan itu jatuh tak bernyawa ke tanah. Orang-orang di sana pun merasa ngeri melihat pelayan yang mati itu. Hanya satu jari tunggal, seseorang di alam bumi tingkat ke-8 dengan mudah, apa masih manusia? Fikir mereka semua, kamu berani membunuh pelayan keluarga Cuku. Teriak wanita itu agak takut. Apa keluar Cumu? Sialan, kemarin Chu Hao yang sudah kupukuli, apalagi kamu. Sebaiknya nanti aku mengunjungi kalian, jelas Lin Tian kesal. Mendengar perkataan Lin Tian membuat orang-orang di sana lebih takjub, baru mereka tahu bahwa pemuda ini adalah yang memukul rombongan Chu Hao yang beberapa hari yang lalu menyebabkan mereka beristirahat selama beberapa bulan. Kamu? Wanita itu juga kaget dan baru tahu bahwa pemuda inilah yang telah memukul saudaranya saat itu. Ayah dan kakeknya pernah berkata bahwa jangan menyinggung orang ini, apa alasannya dia pun tidak tahu. Tapi karena sikap sombongnya dia tidak terlalu mempedulikannya, karena dia yakin Lin Tian tidak akan melakukan apapun terhadap dirinya. Sudah, kamu pergi saja, istirahat beberapa bulan seperti kakakmu, jelas Lin Tian mengangkat tangannya bersiap menggunakan seni bela dirinya. Berhenti, teriak sebuah suara wanita yang muncul jauh dari kerumunan, menyebabkan orang-orang di sana melihat ke arah suara itu. Lin Tian juga melihat ke arah asal suara itu. Dia melihat ada 8 wanita yang sedang berjalan bersama, dan orang yang berteriak tadi tentu Wu Xin. Saudaraan, bisakah kamu memaafkan dia? Dia adalah seorang wanita tidak baik. Seorang pria memukul wanita lemah, kata Wu Xin berbicara dengan hormat. Apa peduliku dengan dia wanita atau pria? Selama dia menyinggungku, tidak peduli wanita atau pria, aku akan tetap memukulnya. Apalagi aku tidak suka wanita yang sombong seperti ini, tunjuk Lin Tian kepada nona muda keluarga Chu itu. Tapi Anda adalah ahli yang kuat, jadi tidak pantas menurunkan harga diri Anda untuk wanita ini kan? Jelas Wu Xin. Nak An, mari kita masuk dan menghentikannya di sini. Memang benar tidak baik untuk memukul wanita di keramaian, balas Mu Zixi sopan dengan senyum. Apa hak kalian berbicara kepadaku? Tanya Lin Tian. Mendengar pertanyaan Lin Tian membuat mereka merasa takjub. Dia adalah seorang putri loh dan dikabarkan mereka semua dari Sekte Es. Pria ini masih berbicara sombong di depan mereka. Membuat bingung. Kami hanya tidak ingin membuat masalah di paviliun dagang, bukankah itu tidak baik? Jelas Wu Xin dengan sabar, begitukah? Lin Tian hanya tersenyum, tapi tidak terlalu mendengarkan mereka. Bisakah kamu memberi kami sedikit belas kasihan untuk wanita ini? Tanya Mu Suanyin. Baiklah, aku akan memaafkan wanita ini. Untuk nonamu aku memaafkanmu. Pergi, teriak Lin Tian. Wanita yang sudah berkeringat takut itu pun melarikan diri dengan kuda dan pengawalnya yang tersisa. Setelah semua beres, Lin Tian yang akan masuk lalu diundang Ile Wu Xin. Saudaraan, bagaimana jika masuk bersama kami? Tanya Wu Xin. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Wanita-wanita itu hanya menggelengkan kepala melihat sikap Lin Tian yang acuh tak acuh itu. Tapi kami mempunyai kartu VIP emas, jadi bisa masuk dan mendapatkan ruangan sendiri, jelas Mu Zixi. Mu Suanyin yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya. Dia tahu Lin Tian juga mempunyai kartu seperti itu, apalagi itu adalah kartu VIP Platinum berwarna ungu. Aku juga punya, dengan ini aku bisa masukkan. Kata Lin Tian menyerahkan kartu itu kepada penjaga di sana. Melihat kartu ungu di tangannya itu membuat penjaga itu kaget. Tunggu sebentar tuan, kata penjaga itu, lalu menyuruh temannya menjaga sebentar, lalu dia pergi ke dalam dan masuk untuk memanggil seseorang. Bab 93, Pil Kecantikan. Setelah beberapa saat, seorang wanita keluar dari rumah lelang itu, lalu dia memberi hormat kepada Lin Tian. Tuan An, silahkan masuk,
Kami telah menyediakan tempat khusus untukmu di dalam, jelas wanita pelayan itu, dia adalah orang yang bertemu dengan Lin Tian kemarin. Baiklah, aku duluan semuanya, kata Lin Tian kepada Wu Xin dan yang lain, lalu dia masuk di bawah tatapan heran orang-orang di sana. Bahkan Wu Xin dan tetua pertama menjadi sedikit aneh. Hanya Mu Xuanyin saja yang tidak terkejut akan hal itu, karena itu dia dari tadi tidak berbicara dan hanya diam saja di belakang. Aku tidak menyangka dia juga memiliki kartu yang lebih tinggi dariku, pikir Wu Xin. Sudah, kita masuk dulu, lelang akan dimulai nanti kita bicara dengan An Lin, Mu Zixi sambil menggelengkan kepalanya. Setelah itu mereka juga masuk tanpa masalah, mereka juga diizinkan masuk ke dalam dengan hormat oleh penjaga lelang itu. Lin Tian dibawa masuk ke sebuah ruangan di lantai paling atas di lelang itu, dia bisa melihat seluruh area lelang dari sana, membuat dia kagum akan pengaturan paviliun dagang itu. Di sini ada 4 lantai, lantai pertama untuk tamu biasa, lalu lantai 2 untuk VIP kartu perak, lantai 3 emas lalu lantai 4 platinum atau kartu ungu. Di ruangan itu Lin Tian duduk dan memakan buah yang ada di meja, ada pelayan yang berdiri di belakang Lin Tian, membuat Lin Tian agak tidak enak lalu berkata, bagaimana jika kamu duduk dan beritahu aku apa saja barang yang dilelang selain punyaku? Undang Lin Tian, tidak tuan, biarkan budak berdiri sambil menjelaskan tuan, balas pelayan itu. Aku ingin kamu duduk dulu, atau nanti aku akan memberitahu manajer kamu melawan perintahku. Baik tuan, jawab pelayan itu dengan cepat. Lalu dengan hormat permisi untuk duduk di sebelah Lin Tian, melihat pelayan itu masih gugup Lin Tian berbicara. Tidak usah gugup, aku tidak jahat, aku hanya akan jahat kepada mereka yang menjahatiku, jelas Lin Tian. Budak mengerti tuan, bagus, coba terangkan beberapa hal di lelang padaku. Baik, lalu pelayan itu menerangkan beberapa barang yang akan dilelang seperti senjata tingkat ketiga di awal, lalu ada pil tingkat ketiga, tumbuhan tingkat kelima, dan juga ada beberapa material yang digunakan untuk pemurnian juga yang akan ada di lelang ini. Syarat lelang itu mudah, kita hanya perlu menyebutkan harga yang ingin kita tawar, yang menawar paling tinggi dialah yang mendapatkan barang itu, dan juga pembayaran akan dilakukan di saat barang diantar ke pemenang lelang. Lin Tian yang mendengar itu hanya mengangguk, dia memang tahu syarat itu, alasan dia menanyakan juga hanya untuk tahu apakah ada syarat khusus atau tidak di lelang ini. Lin Tian dan pelayan itu masih berbicara, seorang wanita masuk ke dalam ruang lelang itu. Wanita itu juga cantik walau tak secantik Mu Xuanyin, dia masih memiliki daya pikatnya tersendiri. Baiklah, tuan-tuan terhormat, lelang akan segera dimulai, mari kita bawa masuk barang pertama, kata wanita itu, lalu seseorang masuk dengan membawa barang pertama. Barang pertama adalah sebuah senjata tingkat ketiga seperti yang dibicarakan oleh dia dan pelayan itu. Pedang itu terjual dengan harga 1 juta batu suci tingkat tinggi, lalu seperti itu barang kedua, ketiga, dan keempat membuat Lin Tian tidak tertarik dengan apa yang dilelang, dia hanya duduk dan kadang-kadang menutup matanya, begitu juga pelayan di sampingnya hanya diam sambil menunggu perintah Lin Tian. Lalu barang kelima pun muncul, itu adalah sebuah tulang. Lin Tian yang memperhatikan tulang itu menjadi kaget tapi tidak terlalu bersemangat. Sepertinya barang bagus sudah dimulai, jelas Lin Tian. Tuan dan nona, ini adalah tulang dari naga legendaris. Kami sudah memeriksanya dan tulang ini juga mengandung Dragon Ki yang cukup kuat. Harga lelang dimulai dari 1 juta batu suci, teriak wanita lelang itu. 1.500.000, 2.500.000, sial, 3.500.000. Banyak teriakan dari lantai kedua yang memperebutkan tulang itu, tapi ada juga 1 atau 2 orang di lantai 3 yang ikut menawar, lalu lelang ke-6 juga adalah sebuah senjata kelas ke-5. Setelah itu pada lelang ke-7 Lin Tian pun bersemangat karena yang dijual adalah batu meteor tingkat ke-7, itulah yang dia butuhkan sekarang. Ini adalah batu meteor tingkat ke-7, kalian pasti tahu kegunaannya, dimulai dari 2 juta tu suci, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 500. Teriak wanita itu, 1.500.000, teriak seseorang di lantai 3 kamar nomor 2. 2 juta, teriak suara wanita. 3 juta, Nona tolong mengalah, aku sangat membutuhkan batu meteor ini, jelas suara yang agak tua itu, aku tidak peduli, aku juga membutuhkan batu ini, jika sanggup ayo tawar lagi, balas suara wanita itu. 2.500.000, 3 juta, teriak wanita itu, sial, pria itu mulai kesal karena wanita itu. 5 juta, teriak seseorang di kamar nomor 1 lantai 4, yang membuat orang-orang di sana melihat ke sana, siapa itu?
dia sungguh berani menaikkan harga hingga 2 juta sekali naik. Sungguh orang kaya, jelas seseorang di sana, tentu orang yang menawar itu adalah Lin Tian yang diam dari tadi. Kau, baik wanita dan pria itu kesal tapi tidak berani untuk menaikkan harga lagi. Karena orang yang bisa ke lantai 4 adalah orang yang memiliki status tinggi, mana mungkin mereka berani melawan. Baik, batu meteor ini jatuh kepada tuan di kamar nomor 1, teriak wanita itu sambil mengetuk palunya ke meja. Bagus, akhirnya Lin Tian bisa tenang dan merasa baik. Dia sungguh membutuhkan meteor itu untuk pedangnya, jadi dia pasti akan menawar lagi jika ada yang menawar balik. Lalu pada lelang selanjutnya wanita itu mengeluarkan sebuah baju besi tapi baju besi itu hanya untuk wanita jadi saat benda itu dilelang hanya para wanita yang menawar ada beberapa pria yang menawar tapi melihat banyak wanita yang menawar membuat mereka tidak lagi menawar, lebih baik tidak menyinggung para wanita, ini pikir mereka. Jadi akhirnya baju besi itu jatuh kepada kelompok Wuxin mendapatkan dengan harga 6 juta batu suci. Lelang selanjutnya seseorang membawa sebuah kotak, Lin Tian yang melihat itu hanya tersenyum, karena dia tahu bahwa kotak itu isinya adalah pil kecantikan. Akhirnya akan jadi perang antara wanita, aku tidak tahu berapa harga yang kudapatkan sekarang, pikir Lin Tian. Baiklah selanjutnya saya akan menjual sebuah pil tingkat ke-8. Pil ini juga sudah disetujui oleh Paviliun Alkimia jadi tidak ada masalah, ayo lihat. Kata wanita itu, lalu kotak itu dibuka dan terlihat 3 pil di dalam kotak tersebut dengan bentuk yang sempurna dan juga terlihat tidak ada memiliki kotoran sedikitpun. Baiklah, nama pil ini adalah pil kecantikan, jadi jika seorang wanita tua yang memakainya maka dia akan cantik seperti berumur 17 tahun selama 500 tahun, jika orang muda memakainya dia akan cantik selama 1000 tahun. Mari kita mulai dengan harga 5 juta batu suci tingkat tinggi, teriak wanita itu. Pil kecantikan, bab 94, telur binatang suci. Apa pil kecantikan? Apa dia berbohong? Pil kecantikan, banyak wanita yang berteriak bahkan ada yang matanya bersinar. Pil kecantikan, bahkan tetua pertama dan murid Sekte Es, matanya bagaikan melihat harta yang tak ternilai. Hanya Musuanyin yang masih tenang tapi juga kaget melihat reaksi para wanita yang ada di lelang bahkan tetua pertama yang biasanya tenang pun bisa seperti itu karena sebuah pil ini. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berpikir, Anlin memang bisa membuat masalah. Dia tersenyum memikirkan pemuda yang memeluk dia kemarin, memberikan rasa nyaman dan rasa yang tak bisa dijelaskan. Iya ini memang pil kecantikan, maaf tapi kami hanya mempunyai 3 pil sekarang jadi siapa penawar paling tinggi dia yang akan mendapatkannya. Dan kami hanya menerima kristal suci di sini karena pil ini sangatlah spesial, jadi maafkan karena ketidaksopanan kami. Perempuan lelang itu memberi permintaan maaf. Orang-orang yang hadir menganggukkan kepala mereka karena itu wajar. Pertama tidak mudah membuat pil kecantikan di tingkat 8, lalu bahannya juga termasuk sulit, dan apalagi membutuhkan benar-benar ketelitian dalam membuat pil yang dapat merawat wajah seperti itu. Yang paling penting, para laki-laki di sana melihat wanita-wanita di dekat mereka. Melihat mata bersinar, bagaikan melihat mutiara di laut membuat banyak dari mereka menggeleng-gelengkan kepalanya. Untung istriku tidak ikut, salah satu orang di ruang VIP lantai 2 menghela nafas. Siapapun pembuat pil ini aku yakin dia adalah pembuat masalah, jelas beberapa orang di pikiran mereka. Apa yang terjadi? Lin Tian merasa aneh, lalu dia mengambil teh yang ada di meja. Tadi disediakan oleh pelayan yang masih duduk di samping Lin Tian, mata pelayan itu juga terlihat sangat menginginkan pil itu. Ini untukmu, kata Lin Tian kepada wanita itu melemparkan botol berisi 1 pil di dalamnya. Ini, melihat pil di dalam botol membuat jantung wanita itu berdetak lebih kencang dari biasanya. Itu pil kecantikan, aku berikan untukmu, tapi berjanjilah tidak memberitahukan siapapun tentang masalah ini, jawab Lin Tian sambil meminta pelayan wanita itu berjanji. Tuan yakin, budak akan bersumpah bila budak mati pun tidak akan mengatakan kepada siapapun. Pelayan itu bersumpah dengan mata tegas, bagaimana tidak pil yang nilainya bahkan tidak bisa dia beli seumur hidupnya, tapi pemuda ini bahkan memberikan dia secara cuma-cuma. Baiklah tidak perlu seperti itu, cukup kamu diam saja, jelas Lin Tian, dia hanya ingin wanita itu tidak akan memberitahukan yang lain tentang dirinya sekarang karena dia tidak mau membuat kekacauan, apalagi dengan wanita itu sangat merepotkan. Itulah yang difikirkan Lin Tian, sambil menyicipi tehnya itu. Baiklah lelang akan dimulai dengan harga 100 kristal suci, kenaikan setiap 5 kristal suci, teriak wanita lelang itu, puff.
Lin Tian tersentak kaget sampai menyemprotkan teh yang belum masuk ke tenggorokannya ke depan. Apa? Aku tidak salah dengar. Pil itu dihargai dengan nilai segitu. Kata Lin Tian kaget. Halo, 100 kristal suci berapa banyak batu suci yang aku dapatkan, tapi apa ada yang mau dengan harga sebesar itu? Fikir Lin Tian, baru saja dia berpikir mana mungkin ada yang mau membeli. Tiba-tiba suara wanita di lantai 3 membuat keheningan menjadi kegemparan. Selanjutnya berbagai suara keluar untuk membeli pil itu, bahkan Lin Tian bisa mendengar tetua pertama Sekte Es juga menawar. Akhirnya pil pertama jatuh ke tetua pertama dengan harga 1000 kristal suci. Begitu juga pil kedua jatuh kepada Wu Xin, dengan 800 kristal suci, dan pil terakhir jatuh kepada wanita di lantai 3 dengan 500 kristal suci. Selanjutnya juga pil Lin Tian laku dengan harga yang tidak jauh dari harga pil kecantikan. Total pendapatan Lin Tian semuanya hampir melebihi 5.000 kristal suci, mungkin hampir 10.000 kristal suci. Lumayan juga memang menjadi master alkimia menguntungkan sekali, pikir Lin Tian. Lalu lelang berlanjut dengan barang terakhir dari rumah lelang. Baiklah, ini adalah benda terakhir yang akan kami lelang sore ini, jelas wanita itu. Lalu beberapa pria membawa kotak cermin besar, dan di dalam kotak cermin itu ada sebuah telur berukuran cukup besar. Baik Lin Tian maupun bayi kecil kaget melihat telur itu. Bukannya Lin Tian merasa aneh dengan bentuk besar telur itu, tapi dia bisa merasakan nafas yang hampir mirip dengan Lin Long, dan yang lainnya. Bahkan bayi kecil merasakan semacam nafas yang akrab dari telur itu, tapi dia tidak tahu apa itu. Kak, telur ini sepertinya binatang suci juga, suara bayi kecil terdengar di telinga Lin Tian. Iya, sepertinya kita harus mendapatkannya bagaimanapun itu, jelas Lin Tian. Baiklah, kami tidak tahu telur apa ini, tapi yang jelas ini adalah telur monster setingkat dengan seorang abadi jika bisa dilahirkan, jelas wanita di sana. Lalu jika begitu kenapa kamu menjualnya, dan kami juga bisa merasakan telur itu bisa mati kapan saja, jelas seorang pria di kamar lantai 4. Masalahnya di sana, kami juga ingin menjualnya. Baiklah, harga awal seharga 50 kristal suci tidak boleh kurang dari 5 kenaikan, kata wanita itu. Di dalam semua orang hanya diam, tidak ada yang mau membeli telur itu. Mereka tahu bahwa walaupun itu telur monster yang sama dengan tingkat abadi, tapi itu juga kalau bisa dilahirkan. Sekarang telur itu pun bisa mati kapan saja, jadi tidak ada yang berani mengambil resiko. 200 kristal suci, teriak sebuah suara dalam kamar nomor 1, tentu suara itu adalah Lin Tian. Mendengar suara di kamar nomor 1 menyebabkan mereka merasa heran, masih ada yang berani membeli telur yang tidak bisa dilahirkan itu. Pikir mereka. Tapi yang tidak mereka tahu bahwa Lin Tian bisa membuat telur itu hidup kembali dan bahkan terlahir. Dia memiliki kalung dimensi, surga bagi bintang iblis, dia yakin bisa menetaskan telur itu. Baiklah, jika tidak ada yang menawar maka tuan di kamar nomor 1 mendapatkan telur ini, jelas wanita itu sambil mengetuk palunya ke meja. Lin Tian sedikit menghela nafas lega, bayi kecil pun juga merasa ingin tahu apa yang akan terlahir dari telur itu. Jadi matanya tak sabar untuk membawa telur itu ke ruang binatang. Baiklah, sampai di sini dulu pelelangan kami, terima kasih telah hadir di lelang kali ini, teriak wanita itu mengucapkan terima kasih, lalu satu persatu orang di sana pun meninggalkan rumah lelang itu. Lin Tian juga diajak ke tempat manajer untuk mengambil hasil penjualan pil dan barang lainnya. Tuan, ini semua hasil dari penjualan tadi, sudah dikurangi dengan material meteor ini, dan khusus untuk telur ini kami tidak mengambil harga. Kami memberikan sebagai tanda terima kasih kami kepada Tuan. Total hasil penjualan Tuan dipotong 10% adalah 8.000 kristal suci. Jelas manajer itu. Oh, kalian menjadikannya kristal suci. Aku berpikir itu batu suci. Dan terima kasih banyak. Jelas Lin Tian berterima kasih menghadap manajer itu. Tidak perlu Tuan, jika tidak ada kamu lelang hari ini kami tidak akan mendapatkan untung sebanyak ini. Jelas manajer itu. Karena pil dari Lin Tian dia mendapatkan cukup banyak untung sekarang jadi. Mungkin dia bisa mendapatkan promosi jabatan dari pusat, maka dari itu dia sangat berterima kasih kepada Lin Tian. Baiklah, aku pamit, lalu Lin Tian pamit dan pergi dari rumah dagang itu. Bab 95, aku percaya. Setelah dia keluar dari paviliun dagang, Lin Tian melihat beberapa wanita cantik sedang menunggunya di luar. Melihat itu Lin Tian berjalan ke arah mereka. Aku tidak menyangka kalian benar-benar menungguku di sini, kata Lin Tian. Melihat pemuda yang berjalan santai bahkan terpapar jelas ketenangan di katanya yang bahkan tidak peduli dengan mereka sedikit pun. Halo, saudaraan,
kami minta maaf atas apa yang terjadi waktu itu, Wu Xin. Memulai dan meminta maaf kepada Lin Tian, tidak perlu difikirkan, aku juga tetap tidak ikut tapi aku akan memberikan ini padamu dan saudaramu. Lin Tian mengeluarkan sebuah kotak dan memberikan kotak itu pada Wu Xin di bawah tatapan penasaran yang lainnya. Lalu Wu Xin membuka kotak itu dan terlihat 4 pil di dalam kotak itu, yang membuat mata mereka menjadi kaget dan tercengang. Ini pil apa nak-an? Tanya tetua pertama. Nama pilnya adalah pil peningkat, fungsinya meningkatkan kekuatan kalian, tapi tenang saja itu tanpa efek samping sedikitpun. Hanya saja setelah kalian menelan pil ini, kalian tidak bisa menelannya lagi untuk kedua kalinya, jelas Lin Tian dengan tenang. Mendengar fungsi pil di kotak itu membuat mereka semua kaget. Pil ini sungguh luar biasa, bahkan menurut mereka ini adalah pil yang sangat dicari bagi ahli yang mengalami kemacetan. Mata tetua pertama menjadi terang, bahkan bisa dilihat matanya berapi-api melihat pil itu. Dia bisa membayangkan apabila dia yang menelan pil itu. Jangan senang, pil itu hanya berguna di tingkat langit, jika melebihi dari itu tidak akan berguna, jelas Lin Tian memutuskan harapan dari tetua pertama Sekte Es. Dan untuk Mu Xuanyin aku akan membantunya menembus tingkat ilahi, dia bisa ikut bersamaku sebentar, kata Lin Tian. Apa katamu, membuat saudarimu menembus tingkat ilahi? Wu Xin kaget mendengar perkataan Lin Tian itu, apa dia bercanda? Dia pikir semudah itukah menembus tingkat ilahi? Fikir kelima murid lainnya. Tetua pertama juga mengerutkan keningnya, bagaimana semudah itu untuk menembus tingkat ilahi. Dia tidak yakin dengan apa yang dikatakan Lin Tian, terserah kalian percaya atau tidak, balas Lin Tian. Aku percaya, jawab Mu Xuanyin. Mengagetkan mereka di sana, bahkan tetua pertama tidak percaya apa yang dia dengar dari Mu Xuanyin, karena dia tahu sifat Mu Xuanyin dengan baik. Anak ini pendiam, acuh dan tidak peduli dengan seorang pria. Bahkan banyak laki-laki yang mengejarnya di benua tengah tapi dia ditolak oleh anak ini, bahkan ada yang dipukuli oleh dia. Ia jika percaya maka ikutlah denganku. Aku hanya bisa membantu kalian seperti ini, menang atau kalah itu urusan kalian, dan pil itu boleh diserahkan kepada siapapun, kalian yang memutuskan. Aku akan menunggu di penginapan, jelas Lin Tian. Lalu dia berbalik dan pergi meninggalkan mereka semua yang masih berdiri dengan linglung di sana. Saudari, apa kamu yakin dengan dia? Aku takut dia. Mu Yun agak tidak mengerti dengan pikiran saudari dia ini. Tidak masalah saudari, balas Mu Xuanyin. Xuanyin, apa kamu yakin jika terjadi apa-apa denganmu maka Master Sekte? Tetua pertama juga akhirnya berbicara. Tetua pertama, tenang saja, aku yakin pemuda itu tidak akan berani melakukan apapun padaku, jelas Mu Xuanyin agar mereka tidak khawatir. Tidak, kami ikut, kata Mu Yin. Jangan, aku akan mengatakan satu hal kepada kalian. Pil itu dialah yang membuatnya sendiri, jelas Mu Xuanyin kepada mereka, lalu dia berbalik dan pergi meninggalkan Wu Xin, tetua pertama dan murid lainnya dengan bingung. Tetua, maksud saudari? Maksudnya jelas Lin Tian adalah seorang alkemis dan mungkin tidak rendah, jelas tetua utama menghela nafas. Sudah, ayo, mari kita percaya pilihan Xuanyin, dan juga kita harus memilih perwakilan kita untuk bertarung, selain Mu Xuanyin dan Wu Xin, jelas tetua pertama. Baik. Mereka hanya mengangguk dan berjalan mengikuti tetua pertama pergi kembali ke istana, menunggu kabar dari Mu Xuanyin dan juga memilih perwakilan dari mereka. Setelah itu Mu Xuanyin datang ke penginapan Lin Tian, di depan pintu Lin Tian sudah menunggu Mu Xuanyin. Melihat pemuda yang menunggu dia itu membuat tatapan Mu Xuanyin menjadi lebih lembut. Kamu datang? Senyum tergantung di wajah Lin Tian. Iya, itu karena perkataanmu, jelas Mu Xuanyin dengan lembut, tentu aku akan membantumu. Lalu kenapa kamu tidak membantu yang lain dan hanya memberikan pil? Tanya Mu Xuanyin. Mereka dan kamu berbeda, aku akan melakukan yang terbaik untukmu agar kamu bisa menjadi kuat tapi tidak dengan pil, jelas Lin Tian sambil berjalan mendekat Mu Xuanyin dan memegang tangannya. Mendengar perkataan Lin Tian membuat Mu Xuanyin menjadi terharu dan dia juga menggenggam tangan Lin Tian. Baiklah, mari ikut denganku. Kemana? Ke suatu tempat, balas Lin Tian. Lalu dia mengeluarkan sebuah jimat dari cincin spesial dia, lalu menggerakkan sedikit ke atas. Mereka berdua menghilang dari sana. Mereka berdua berpindah di sebuah puncak yang sangat indah, dan jika mereka melihat ke arah bawah puncak itu mereka dapat melihat pemandangan yang sangat menakjubkan, dan ditambah saat itu sore hari mereka jelas melihat turunnya matahari dan datangnya gelap. Ini, Mu Xuanyin sedikit terkejut. Ini di hutan dekat Kekaisaran Wu, walau agak jauh dari Kekaisaran,
aku menggunakan jimat teleport untuk berpindah ke sini, jelas Lin Tian pada Mu Suanyin. Begitu, lalu apa yang akan kita lakukan di sini? Tanya Mu Suanyin. Pertama mari masuk ke goa dulu, aku akan melakukan akupuntur padamu, tapi kamu harus membuka bajumu agar aku bisa menusukkan jarumnya ke punggungmu. Jelas Lin Tian membuat Mu Suanyin kaget dan menjadi sangat malu. Kamu, seorang cabul jah, apa itu aku hanya memintamu membuka pakaian di punggungmu? Kapan aku menyuruhmu telanjang, sayang? Goda Lin Tian, sayang siapa sayangmu? Kesal Mu Suanyin, walaupun begitu dia dengan marah tetap pergi ke dalam goa. Lin Tian hanya menggelengkan kepala melihat itu, apa salahku? Aku hanya ingin melakukan akupuntur saja, dan kenapa aku cabul, pikir Lin Tian dengan bingung. Bayi kecil yang masih di atas kepala Lin Tian melihat ekspresi Lin Tian membuat dia berkata, dasar kakakku yang polos dan sedikit bodoh, desah bayi kecil menggelengkan kepala kecilnya. Sudah jangan melihat dan lakukan itu dari arah belakang punggungku saja, kata Mu Suanyin. Setelah Lin Tian masuk Mu Suanyin sudah membuka pakaian di punggungnya. Jadi Lin Tian hanya mengangguk, duduk di belakang Mu Suanyin dan memulai akupuntur. Baiklah mari kita mulai, malam ini sampai besok pasti akan sibuk, setidaknya agar yakin aku akan mencoba membuatmu menembus alam ilahi tingkat pertama puncak atau tingkat kedua, jelas Lin Tian dengan serius, aku percaya padamu, balas Mu Suanyin. Baiklah mulai. Di dalam goa itu Lin Tian mulai akupuntur untuk memperbesar dantian Mu Suanyin dan juga menghapus kotoran di tubuhnya. Dia akan memasukkan juga energi murni yang ada pada dirinya sendiri ke tubuh Mu Suanyin. Malam itu adalah malam melelahkan bagi Lin Tian karena dia harus melakukan teknik peningkatan pondasi juga kepada Mu Suanyin. Dan Mu Suanyin yang masih menutup mata bisa merasakan dantian dan pondasinya semakin mantap dan juga memperlihatkan bahwa energi yang masuk ke tubuhnya semakin besar dan murni. Bab 96. Perasaan di antara mereka. Setelah malam itu Lin Tian terlalu lelah karena membantu Mu Suanyin untuk maju ke tingkat ilahi. Pada akhirnya di pagi hari Mu Suanyin berhasil maju ke alam ilahi tingkat pertama dengan lancar. Mu Suanyin membuka matanya dengan tak percaya, karena dalam semalam dia bisa maju ke tingkat alam ilahi dengan mudah dengan bantuan Lin Tian. Aku maju, Anlin aku maju ke alam ilahi, Mu Suanyin. Dia sangat gembira sampai lupa kalau bagian belakang punggungnya tidak ditutupi baju. Karena itu bajunya lepas saat berbalik menatap Lin Tian. Teriak Mu Suanyin lalu berbalik lagi, karena wajahnya masih tertutup jadi Lin Tian tidak bisa melihat wajah Mu Suanyin yang memerah. Saat dia sadar dia sangat malu dan berbalik untuk membenarkan bajunya, setelah selesai dia berbalik dan menatap Lin Tian dengan sangat malu. Melihat Mu Suanyin yang malu itu Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa berbicara karena terlalu lelah. Kamu? Apa yang terjadi, kata Mu Suanyin cemas melihat Lin Tian yang pucat, tidak apa-apa, hanya istirahat sebentar, aku akan sembuh, balas Lin Tian lalu dia tidak bisa lagi menahan dan jatuh tepat di bagian terlembut tubuh Mu Suanyin, menyebabkan Mu Suanyin ingin membuang Lin Tian ke samping. Tapi melihat wajah yang pucat itu, dia tidak jadi melakukannya hanya meletakkan kepala Lin Tian ke pahanya sambil menunggu Lin Tian sadar, terima kasih. Kamu sudah bekerja terlalu keras, kata Mu Suanyin sambil membelai wajah Lin Tian dengan kelembutan terlihat jelas di matanya. Dia lalu membuka kerudung wajahnya, karena dia tahu pemuda di depannya ini pantas melihat wajahnya, dan juga dia sudah memiliki perasaan yang sangat spesial bagi pria ini. Setelah terbuka terlihat jelas wajah cantik yang sangat menawan dari wanita lainnya, bagaikan dewi dari kayangan yang turun ke bumi. Dan senyumnya saja bisa membuat seluruh pria di dunia itu menjadi gila mengejar wanita ini. Setelah siang Lin Tian baru bangun dari kelelahannya, dia melihat kepalanya tidur di paha perempuan, dan perempuan itu sangat cantik terlihat di matanya, lalu dia sadar dan tersenyum sambil membelai wajah perempuan itu, kamu sangat cantik, pantas saja, tidak ada pria yang tidak tergoda oleh dirimu. Kata Lin Tian membelai wajah wanita itu. Jangan menggodaku seperti itu, jawab Mu Suanyin sedikit kemerahan. Aku tidak menggodaku. Itu kenyataan, jelas Lin Tian menggelengkan kepalanya. Iya, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Mu Suanyin mengalihkan pertanyaan. Aku baik-baik saja, hanya butuh istirahat. Kalau begitu istirahatlah dulu, jawab Mu Suanyin. Tidak, aku akan mencoba meningkatkan kekuatanmu lagi. Tunggu dulu aku akan membuat arai waktu. 1 hari di luar sama dengan setahun di sini, jelas Lin Tian lalu duduk dan mulai menutup matanya untuk membuat arai. Kamu, Mu Suanyin sedikit marah melihat Lin Tian memaksakan dirinya,
hanya karena ingin meningkatkan kekuatan dia, pemuda ini bahkan tidak beristirahat. Aku tidak apa-apa, aku tahu peraturan sektemu, aku bisa pergi ke sana jika dengan status asliku tapi sekarang aku tidak bisa, karena banyak masalah yang aku selesaikan aku pun tidak bisa terus bersamamu, jadi lebih baik aku meningkatkan kekuatanmu. Jelas Lin Tian membuka matanya dan mencoba menenangkan Mu Xuanyin. Aku mengerti, tapi tubuhmu. Tanya Mu Xuanyin, tidak masalah. Di saat semua selesai aku akan mengatakan siapa aku sebenarnya padamu, sekarang aku hanya ingin kamu menungguku, bisakah? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Aku akan menunggumu, balas Mu Xuanyin dengan lembut, terima kasih, balas Lin Tian membelai wajah Mu Xuanyin. Baik, mari kita mulai, setelah ini berlatihlah sampai besok, pertandingannya di kerajaan Wu bukan? Tanya Lin Tian. Iya, bagus, ayo kita mulai. Lalu Lin Tian mulai membentuk segel untuk membuat array waktu, sampai besoknya baik Mu Xuanyin dan Lin Tian juga mulai berlatih di dalam array itu. Kenapa Mu Xuanyin tidak ada kabar dari kemarin? Apa terjadi sesuatu dengannya? Fikir Mu Zixi tetua pertama. Tetua mungkin kan An Lin itu. Mu Yin sedikit mengerutkan kening dan bahkan ada amarah di wajahnya, sejak kemarin sore sampai sekarang saudari Mu Xuanyin belum kembali. Bagaimana dia tidak cemas? Bahkan yang lainnya juga sangat cemas. Mu Xuanyin memiliki status yang tinggi di sekte, dia adalah murid dari Master Sekte S dan juga calon Master Sekte selanjutnya. Jika dia menghilang atau terjadi apa-apa dengan Mu Xuanyin mereka juga pasti akan dihukum. Kakak Yin, aku yakin saudara An pasti tidak akan melakukan hal buruk pada saudari Mu Xuanyin. Kemarin dia memberikan kita pil bukan? Sekarang hasilnya juga sudah jelas sangat berguna bagi kita, jelas Wu Xin. Aku tahu. Cuman aku cemas saja, jela Mu Yin. Dia tahu berkat 4 pil yang diberikan oleh Lin Tian, dia, Wu Xin, Mu Yun, dan juga pangeran kedua maju satu tingkat. Dia dan Mu Yun sekarang sudah berada di tingkat kelima alam langit yang sebelumnya hanya di alam langit tingkat keempat. Wu Xin juga maju ke tingkat keempat alam bumi, begitu juga pangeran keempat juga maju dari tingkat kelima ke tingkat keenam alam langit. Bahkan mereka tahu pil yang diberikan Lin Tian itu juga tidak memiliki efek samping sedikit pun di mereka, sungguh pil yang menakjubkan. Jadi merekalah sekarang yang ikut dalam pertandingan besok, dan ditambah dengan Mu Xuanyin, yang rencananya akan melawan Neng Li dari Sekte Nether. Kita hanya bisa yakin, jika besok Mu Xuanyin tidak kembali saat pertarungan dimulai, kita hanya bisa memulai dulu, dan usahakan 3 kali menang dalam 4 pertandingan, agar kemenangan kita bisa jelas, kata Mu Zixi menghela nafas. Bahkan hatinya juga dipenuhi kecemasan, sekarang sudah hampir malam dan Mu Xuanyin belum kembali. Dia tahu jika Mu Xuanyin menghilang atau terjadi sesuatu kepadanya maka Sekte Master dan leluhur pasti akan mengamuk, karena Mu Xuanyin bukan hanya murid Master Sekte, statusnya lebih dari yang dunia luar tahu. Iya, semoga saja kakak Mu Xuanyin bisa maju ke tingkat alam ilahi. Jika begitu kemenangan kita bisa terjamin, jelas Yun Ying, ya begitulah, sudah kalian kembali beristirahat untuk pertempuran besok, jelas tetua pertama. Iya, lalu mereka kembali ke kamar masing-masing. Semoga anak itu tidak melakukan apapun pada Mu Xuanyin jika tidak mungkin Master Sekte akan memburunya, jelas tetua pertama mengerutkan kening, lalu dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamarnya yang ada di Istana Wu. Tuan muda, besok adalah hari pertempuran yang dijanjikan, kata seorang pria tua yang berlutut di depan seorang pemuda yang sedang duduk bersama 2 wanita di kiri dan kanannya. Hahaha, tenang saja, mereka tidak bisa menang dan kuota untuk masuk ke ruang ilahi pasti jadi milik kita. Pria muda itu tertawa sambil mencium pipi wanita di sampingnya. Iya, hamba yakin, dan juga ada kabar bahwa yang ikut bertarung besok ada dari Sekte S dan mungkin Tuan akan melawan Mu Xuanyin besok, balas pria tua itu. Oh, Mu Xuanyin ikut besok. Maka itu lebih menarik, wanita itu pasti akan kutaklukan, dan tubuhnya akan menjadi milikku. Hahaha, pria itu makin girang dan bernafsu membayangkan Mu Xuanyin. Iya, hamba yakin dia hanya di alam puncak langit jadi dia lebih lemah dari Tuan. Pasti Tuan menang besok, balas pria tua itu dengan hormat. Iya, hahaha, sudah aku ingin menikmati gadis-gadis cantik ini dulu. Mereka sudah menunggu kasih sayangku, jelas pria muda itu. Tanpa menunggu balasan dari pria tua itu, dia berbalik bersama 2 wanita menuju kamar dan menutup pintu. Bab 97. Wu Xin terluka berat. Iya, hahaha, sudah aku ingin menikmati gadis-gadis cantik ini dulu, mereka sudah menunggu kasih sayangku, jelas pria muda itu.
tanpa menunggu balasan dari pria tua itu, dia berbalik bersama dua wanita menuju kamar dan menutup pintu. Melihat pria muda yang pergi itu, pria tua itu hanya menggelengkan kepalanya. Dia tahu sifat tuan muda Neng Li dari Sekte Nether ini. Dia sombong, suka bersikap berkuasa, dan juga suka bermain wanita. Walaupun dia yakin bisa menang besok, tapi ada sesuatu yang membuat dia merasa tidak enak, bahkan entah kenapa pikirannya menjadi tak karuan. Semoga besok kita bisa menang, karena ini juga penting bagi sekte. Jika kita gagal maka baik aku dan tuan muda pasti akan dihukum, pikir pria tua itu. Pria tua itu adalah penjaga Neng Li, dia berada di tingkat alam abadi tahap pertama, diperintahkan untuk menjaga Neng Li dari semua hal buruk yang terjadi. Tapi melihat sikap tuan mudanya ini, dia hanya mendesah, dan pergi dari sana untuk mempersiapkan tim yang ikut besok, sekalian untuk berjaga-jaga tentang hal yang tidak diinginkan besok. Setelah pria tua itu pergi, sesosok pria muda muncul dalam gelap, dengan memegang sebuah jimat di tangannya. Hei, sepertinya ada seorang pelindung di dekat tuan muda sekte itu. Aku tidak bisa bergerak untuk melakukan sedikit pembicaraan dengannya, hanya bisa menunggu. Dia adalah Sukun, dia sudah melakukan pengintaian terhadap Sekte Nether semenjak mereka datang ke sini, ingin mengetahui rencana dari mereka. Adikku sepertinya menculik murid Master Sekte Ice, dikatakan dia wanita yang sangat cantik. Dasar adik kecilku yang beruntung, waktunya pergi, mari kita lihat besok jika orang itu berani mengganggu adik dan adik iparku. Aku akan melemparkan panahku padanya sampai dia mati, kata Sukun dengan senyum jahat di wajahnya. Dia lalu menghilang dari tempat itu, bahkan tidak ada yang tahu bahwa tadi ada orang di sana yang menguping pembicaraan tuan muda dan orang tua itu. Keesokan harinya, di arena yang sangat besar dan luas sudah berkumpul banyak orang di bangku penonton. Di tengah arena itu adalah tempat akan diadakannya pertarungan antara Kekaisaran Wu dan dua kekaisaran lainnya. Di tempat VIP tepatnya di bangku khusus di arena itu ada beberapa orang yang duduk di sana. Selain Raja Wu, Wu Xin, tetua pertama dan murid Sekte S lainnya, ada raja dan perwakilan dari kekaisaran di sana, termasuk ada orang tua yang menjadi pengawal tuan muda Neng Li di sana juga. Raja Wu, apa kita bisa memulai pertandingannya sekarang? Tanya Raja Ju sambil tersenyum. Raja Wu hanya melihat ke tetua pertama, dan tetua pertama hanya mengangguk tanda persetujuan. Tetua, jika kita memulai, nonamu belum kembali, apa Anda yakin? Tanya Wu Xin, tidak ada pilihan lain, kalian usahakan menang 3 babak Tiu sudah cukup, walaupun mereka menang 2 babak, kita tetap akan menang, jelas Musiksi. Baiklah, kami mengerti, desah Wu Xin dan yang lainnya. Tentu, mari kita mulai, balas Raja Wu lalu mengangguk kepada wasit yang ada di arena. Baiklah, pertandingan pertama silahkan maju, kata wasit itu. Mu Yin, Mu Yun, Wu Xin dan pangeran kedua tidak maju. Mereka ingin melihat siapa lawan pertama yang akan maju, baru mereka memilih di antara mereka. Hehehe, biarkan aku yang pertama, teriak pemuda berbaju seperti seorang raja. Dia maju ke arena sambil memperlihatkan kesombongan dirinya. Dia adalah putra dari Raja Rong, baru berumur 18 tahun tapi sudah di tingkat kelima alam langit. Namanya adalah Rong Ru. Ayo majulah, siapa yang pertama? Teriak pemuda itu. Orang-orang dari kerajaan Wu sedikit marah dan berteriak, kalahkan dia, beri dia pelajaran atas sikap sombongnya. Iya, kalahkan dia. Berbagai teriakan marah terdengar di sekitar arena itu. Baik Mu Yun, Mu Yin dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Tetua, biar aku yang maju, jelas Mu Yin. Iya, majulah, berhati-hatilah, kata penatua pertama. Iya, lalu Mu Yin maju ke arena. Melihat Mu Yin yang maju membuat mereka kaget, karena wanita itu berasal dari Sekte S, dan juga dia juga sangat cantik. Hahaha, aku tidak menyangka seorang wanita yang maju, kata Rong Ru. Mari kita mulai, balas Mu Yin tenang, sungguh dingin, senyum jahat tergantung di wajah Song Ru. Mulai, kata wasit itu. Lalu baik Mu Yun dan Rong Ru bertarung dengan hebat di sana, berbagai pukulan dilancarkan. Hahaha, baiklah saatnya untuk mengakhirinya, Snake Spear, teriak Rong Ru. Ice Eagle Sword, matilah, teriak Mu Yin. Boom. Asap bermunculan di sekitar arena membuat mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang menang. Tanya salah satu orang di sana, lalu sesosok terbang mundur ke belakang dengan darah keluar dari mulutnya seperti pelangi. Sosok itu jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Kruer, teriak Raja Rong. Tentu sosok itu adalah Mu Yin,
bagaimana mungkin Mu Yin bisa kalah dengan seorang di alam tingkat keempat langit, sedangkan dia sudah di alam langit tingkat kelima. Pemenangnya kerajaan Wu, teriak wasit. Setelah pengumuman itu Mu Yin kembali ke tempat duduknya dengan tenang, dan bahkan tidak peduli dengan hidup atau mati Rongru itu, dilakukan dengan baik, kata tetua pertama, alam langit tingkat kelima, kah? Kata orang tua yang duduk dekat dua raja itu. Sial, Ju Peng, maju, teriak Raja Ju. Baik, lalu pemuda bernama Ju Peng maju ke arena, dan juga Mu Yun maju ke arena, tapi setelah bertempur dengan Mu Yun akhirnya kalah karena kehabisan ki. Walaupun tingkat kultivasi mereka sama tapi perbedaan mereka sedikit jauh, karena lawannya memakai sebuah baju artefak, yang menyebabkannya sulit untuk ditembus. Pemenangnya dari dua kerajaan, teriak wasit. Sair semuanya tergantung kamu, kata Raja Wu. Iya ayah, lalu pangeran kedua yang bernama Wu Sa maju, dia melawan seseorang di tingkat 6 alam langit. Pada akhirnya 20 gerakan pangeran kedua menang membuat kerajaan Wu unggul lagi, tapi kemenangan itu adalah kemenangan tipis. Hunku, maju, tunjukkan kekuatan sekte Nether, kata orang tua itu. Orang tua itu adalah pelindung dari Neng Li, tapi dia juga memiliki status sebagai tetua murid dalam di sekte. Dan Hunku yang dia katakan tadi juga murid dalam dari sekte Nether di tingkat keempat alam langit. Baik tetua, lalu pemuda berbadan kekar itu maju ke arena dengan sombong dan tidak berbicara. Usin majulah, kata tetua pertama. Nak, hati-hati, kata Raja Wu. Tenang saja ayah, kata Usin, lalu maju ke arena. Usin tahu dia adalah harapan dari kerajaannya, jika dia kalah maka di babak kelima harus ada yang maju. Tapi saudari kecilnya Mu Xuanyin belum kembali membuat dia tidak punya pilihan bekerja lebih keras. Mulai, teriak wasit itu. Kamu akan kalah, kata pria itu dengan wajah menakutkan, pemenangnya tentu belum tahu siapa. Jawab Usin, dia yakin akan menang di tingkat yang sama, karena dia tahu lawannya adalah di tingkat keempat alam langit. Oh, begitulah. Lalu pemuda tersenyum dan memaksakan energi lepas dari tubuhnya. Boom. Momentum kuat datang dari pemuda itu, yang membuat seluruh orang dari kerajaan Wu kaget adalah pemuda itu bukan di tingkat keempat alam langit tapi tingkat keenam alam langit puncak. Apa? Baik Wusin, tetua pertama dan yang lain kaget. Hahaha, kamu kalah. Cukup satu serangan dari Kupiton Fish, rasakan, teriak pemuda itu. Ice Shield, kata Wusin setelah kaget melihat kekuatan pemuda itu. Boom. Perisai Wusin hancur dan dia terbang keluar arena dengan keras sambil mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Aku kalah. Bagaimana mungkin? Suara lemah Wusin keluar dari mulutnya dengan sedih, lalu dia tidak bisa bergerak dan pingsan. Bab 98. Kedatangan Mu Xuanyin. Wusin, tetua pertama datang ke arah Wusin, dan bahkan murid dan pangeran pertama dan kedua juga datang ke sana. Melihat Wusin yang terluka Oara membuatmu. Yun, Mu Yin dan Yang Lin juga sangat marah. Cepat bawa dia ke tempat istirahat, teriak tetua pertama. Iya, lalu Mu Yun dan Mu Yin membantu Wusin ke tempat istirahat. Di sana tetua pertama memberikan sedikit kinya pada Wusin agar lukanya sedikit membaik. Hahaha, tetua pertama, Raja Wu maaf atas kekasaran muridku ini, kata orang tua itu. Neng Un, teriak kekesalan tetua pertama. Haha, jangan marah. Wajar jika ada yang terluka jika anak-anak sedang bertarung bukan? Kata Neng Un itu. Tetua Neng Un benar, jangan terlalu difikirkan, lagian Nina Wusin tidak terluka cukup parah, mari kita mulai babak penentuannya, balas Neng Li yang ada di samping. Apa maksudnya dengan tidak terluka cukup parah? Tulang-tulangnya patah semua karena serangan itu, teriak kekesalan Jiang Xiaoyao. Kak Jiang tenanglah. Yang penting bagaimana menyembuhkan Wusin, jelas Yun Ying menenangkan saudari seniornya ini. Iya kak tenanglah, Su Rong juga mencoba menenangkan dia dan juga Mu Yin yang sedikit berdarah panas. Oh, itu berarti dia tidak cukup kuat, baiklah aku akan maju, siapa yang akan menjadi kawanku? Tanya pemuda Neng Li, melihat Neng Li maju, mereka hanya bisa menggigit bibir mereka. Mereka tahu kekuatan pemuda ini, dia sangat kuat apalagi dia sudah mencapai alam ilahi. Di antar mereka yang berumur 20 tidak ada lawan bagi dia, kecuali saudari dia atau Lin Tian maju. Apa, kenapa diam? Tidak ada yang bisa melawanku. Senyum Neng Li, tetua pertama juga menyipitkan matanya, dia juga cukup marah karena Wusin. Terluka parah, mungkin butuh waktu 1 atau 2 bulan untuk dia sembuh, aku akan jadi lawanmu,
teriak sebuah suara yang sangat enak didengar di telinga. Lalu orang-orang melihat ke atas langit, mereka melihat sebuah elang iblis. Di punggung elang itu ada dua sosok, pria dan wanita. Tentu wanita itu adalah Mu Xuanyin dan pria itu adalah Lin Tian. Saudari Xuanyin, baik tetua pertama dan yang lainnya cukup senang melihat Mu Xuanyin datang. Lalu pemuda dan perempuan itu turun dari elang itu dan mendarat di depan kedua mata tetua pertama dan yang lainnya yang masih senang. Saudari, Mu Yun dan Mu Yin langsung memeluk Mu Xuanyin. Maaf membuat kalian khawatir, kata Mu Xuanyin. Tetua maaf, Mu Xuanyin melihat ke arah tetua pertama. Tidak masalah, senang kamu di sini, jelas tetua pertama sembari tersenyum. Iya, serahkan kepadaku, kata Mu Xuanyin lalu berbalik menatap Neng Li. Hahaha. Aku tidak menyangka nonamu juga ada di sini, dan bahkan datang dengan seorang laki-laki. Ci sungguh membuat orang iri, kata Neng Li. Dari nadanya ada nada marah dan tak terima. Karena dia telah menatap Mu Xuanyin sejak dulu, dia mencoba mendekatinya beberapa kali tidak berhasil, tapi sekarang wanita ini berjalan bersama seorang pria. Yang membuatnya sangat membenci Lin Tian, jika bisa mungkin tatapan yang dia berikan pada Lin Tian cukup membunuhnya 1000 kali. Entah kenapa seekor anjing masih sering menggonggong tidak jelas, kata Lin Tian sambil menghela nafas, tapi terlihat dia bahkan tidak melihat ke arah Neng Li sedikitpun. Kau, mendengar perkataan Lin Tian membuat dia sangat marah, apalagi dia bisa melihat tatapan jijik di mata pemuda itu. Dia bersiap untuk menyerang Lin Tian tapi suatu Mu Xuanyin menghalangi niatnya. Aku lawanmu, kata Mu Xuanyin berdiri di depan Lin Tian. Melihat itu Lin Tian sedikit aneh, tapi dia masih diam saja. Baginya Neng Li bukanlah lawannya, jika dia yang ikut dia bisa membunuh Neng Li dengan mudah. Karena kekuatan aslinya juga sudah di alam abadi bumi, jadi itu hanya seperti menepuk lalat baginya, walaupun sekarang kekuatannya disegel ke tingkat alam setengah ilahi. Aku akan melawannya, bisakah kamu menyembuhkan Wu Xin? Tanya Mu Xuanyin, kenapa aku harus membantu dia? Tanya Lin Tian sambil menunjuk Wu Xin yang sedang pingsan. Pria ini, kata Mu Xuanyin di hatinya. Jadikan aku berhutang padamu, nanti aku akan melakukan apapun yang kamu mau, bagaimana? Jelas Mu Xuanyin, oh, apapun itu. Baiklah, sepakat. Senyum jahat Lin Tian terlihat di wajahnya. Kamu, Mu Xuanyin sedikit tidak bisa berkata apa-apa melihat tingkah pemuda ini. Dia tahu tanpa meminta pasti dia akan menyembuhkan Wu Xin tapi dia melakukannya hanya ingin mengambil keuntungan dari dirinya. Hati-hatilah, kata Lin Tian serius. Iya. Lalu Mu Xuanyin maju ke arena, mendengar percakapan antara Lin Tian dan Mu Xuanyin, baik Neng Li, tetu pertama dan yang lainnya tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa. Hahaha, nonamu bagaimana jika kamu menyerah? Aku tidak bisa melukai perempuan secantikmu, apalagi kamu hanai di tingkat alam langit puncak, kata Neng Li sambil tersenyum. Itu belum tentu, setelah kata-kata Mu Xuanyin keluar sebuah aura yang luar biasa yang tak kalah dengan Neng Li keluar dari tubuh Mu Xuanyin. Apa? Alam ilahi. Teriak kaget tetua pertama dan orang-orang di sana. Bagaimana mungkin kamu bisa maju secepat ini? Teriak Neng Li kaget dan juga kesal. Padahal dia yakin bisa menang dalam pertempuran ini walaupun Mu Xuanyin yang maju, tapi sekarang. Itu karena dia mungkin jenius, daripada babi yang sering memakan kotoran, kata Lin Tian pelan sambil memasukkan pil ke dalam mulut Wu Xin. Aku cukup kaget tapi tetap saja aku yang akan memenangkannya, kata Neng Li. Mulai, teriak wasit. Lalu baik Mu Xuanyin dan Neng Li bertarung dengan hebat, aura di tingkat ilahi membuat orang-orang di sana bahkan lebih takjub, bahkan di arena baik Neng Li dan Mu Xuanyin sudah bertempur ratusan pukulan tapi masih saja tidak ada yang menang. Saudaraan, kata Wu Xin lemah. Yah, kamu tidak apa-apa semua luka sudah sembuh hanya perlu beristirahat jelas Lin Tian. Angguk Wu Xin, kau dia melihat ke arena bertarung. Dia melihat Mu Xuanyin dan Neng Li beradu pukulan, tetua apakah saudari bisa menang? Tanya Mu Yun, aku tidak tahu, Mu Xuanyin baru saja maju, dan Neng Li sudah lebih dulu melangkah ke alam ilahi jadi tidak jelas, kata tetua pertama. Iya, setidaknya Mu Xuanyin akan menang. Tiba-tiba Lin Tian berbicara mengagetkan mereka. Kamu, apa yang kamu katakan benar? Tanya Jiang Xiao. Tentu, tapi, Lin Tian melihat orang tua di dua kerajaan Ju dan Rong. Tatapannya dapat melihat sesuatu yang aneh, tapi apa? Kata mereka berlima serentak. Kenapa kalian cukup kompak untuk menjadi penasaran begitu? Tidak ada tapi.
Aku hanya tidak sengaja menambahkan tapi saat ku berbicara, desah Lin Tian melihat kelima wanita itu menatap matanya dengan keingintahuan. Ais, wanita memang bisa bersatu jika itu untuk soal keingintahuan, desah Lin Tian dalam hati lalu dia mulai menatap ke arena bertarung. Nona mukamu kuat tapi itu mungkin tidak cukup, teriak Neng Li, serangan, The Sword of Darkness. Terima seranganku ini nonamu, teriak Neng Li sambil mengayunkan pedangnya. Dan di pedangnya mengeluarkan tebasan yang sangat gelap seperti kegelapan, orang lain yang merasakan serangan itu kaget karena serangan itu cukup kuat, dan jika terkena serangan itu mungkin Mu Xuanyin pasti akan terluka. Saudari awas, teriak Wuxin dan yang lainnya. Bab 99, Kecurangan. Phoenix Shield, teriak Mu Xuanyin. BOOMM. Serangan Neng Li menghantam perisai Mu Xuanyin, dan di sekitar arena pun menjadi terguncang karena serangan itu. Lalu setelah asap di arena menghilang Mu Xuanyin masih berdiri dengan tenang dan acuk tak acuh di wajahnya. Bagaimana mungkin kamu bisa bertahan? Neng Li yang melihat Mu Xuanyin tidak apa-apa menyebabkan kesabarannya benar-benar hilang, dia menjadi sangat marah dan bahkan merasa benci di hatinya. Bagus, bagus, ayo lagi, teriak Neng Li. Dia maju menyerang Mu Xuanyin dengan pedang di tangannya, langsung menebas ke arah Mu Xuanyin dengan marah. Mu Xuanyin juga mengayunkan pedangnya lalu membentuk banyak pedang es di udara, yang membuat tetua pertama terkejut kagum, teknik pedang apa ini? Fikir tetua pertama. Dia sudah bisa menggunakannya, kata Lin Tian sambil tersenyum, dialah yang memberikan teknik pedang itu kepada Mu Xuanyin, itu adalah salah satu teknik yang dia ubah sendiri dari teknik pedang leluhur Shaosu. Perbedaannya hanya Mu Xuanyin menggunakan elemen es, dan leluhur murni pedang Qi. Mungkin jika leluhur Shaosu di sini dia akan sangat marah kepada Lin Tian. Rasakanlah serangan Kodosen Ice Swords, mati, teriak Mu Xuanyin, apa? Neng Li yang melihat serangan itu datang kaget dan bersiap untuk menangkis tapi tidak berhasil dia pun mencoba yang terbaik menahan serangan beribu pedang es itu tapi gagal. Dia terlempar ke arena dengan menyedihkan, melihat itu orang-orang kerajaan Wu sangat senang, sial. Kesal Neng Li yang baru saja keluar dari lubang yang dihasilkan oleh serangan Mu Xuanyin, mungkin jika dia tidak punya sisik ular piton ini pasti dia akan terluka parah. Mu Xuanyin mengerutkan kening melihat Neng Li tidak terluka parah oleh serangan dia tadi. Tuan muda aku akan membantumu secara diam-diam, jangan melawan, sebuah suara muncul di benak Neng Li. Baik, balas Neng Li, dia tidak punya pilihan, karena dia harus menang di pertandingan ini untuk sektenya. Lin Tian mengerutkan kening melihat aura Neng Li yang tiba-tiba menjadi lebih kuat, padahal dia sudah terkena serangan Mu Xuanyin tadi. Semua orang kaget melihat aura Neng Li yang naik secara tiba-tiba itu, bahkan tetua pertama juga tidak tahu kenapa bisa kekuatan Neng Li ini bisa meningkat tiba-tiba, hahaha. Nonamu, kamu akan tetap akan kalah, teriak Neng Li sambil tertawa bahagia. Kekuatannya meroket naik ke tingkat alam ilahi tingkat ketiga secara langsung. Mu Xuanyin yang melihat itu merasakan cemas dan juga sedikit tidak percaya di matanya. Hahaha, nonamu sekarang giliranku. Deat Sword, teriak Neng Li. Awas, melihat serangan seorang di alam ilahi datang ke arah Mu Xuanyin membuat tetua pertama ingin maju menyelamatkan dia tapi dicegah oleh Raja Zhu. Mu Xuanyin yang masih kaget tidak sempat mengeluarkan pelindung dirinya, dan hanya berusaha menangkis sekuat tenaganya. BOOMM. Saudari, Xuanyin. Hahaha, aku yang menang, aku adalah generasi yang paling kuat di dunia ini, teriak Neng Li bahagia sambil tertawa. Orang-orang dari kerajaan Wu sudah sangat sedih dan marah melihat tingkah sombong Neng Li padahal mereka tadi berpikir dengan serangan Mu Xuanyin terakhir kali mereka bisa menang, tapi itu gagal malah kekuatan Neng Li meningkat secara tiba-tiba. Lalu setelah asap menghilang anehnya tidak ada suara dari dalam arena penuh asap itu. Ups, aku tidak sengaja membunuhnya tanpa tubuh. Hahaha, kata Neng Li sambil tertawa bahagia. Kau berani membunuh saudari kami, Sekte Es tidak akan membiarkanmu, teriak Wuxin dengan marah bercampur sedih. Hahaha, ini adalah pertandingan jika dia mati itu berarti dia tidak cukup kuat, teriak Neng Li bahagia. Mendengar itu tetua pertama sangat marah, bahkan dia tidak tahan mengeluarkan aura membunuhnya. Wuxin dan yang lainnya juga marah bercampur sedih. Ups, maaf dia masih hidup dengan tubuh yang utuh. Sebuah suara muncul dari kabut, membangunkan semua orang dari perasaan mereka. Apa? Neng Li yang mendengar suara itu tentu tahu siapa itu. Dia adalah pemuda yang bersama Mu Xuanyin tadi. Yah, membuatmu kecewa, sebenarnya aku cukup kaget dengan sekte neter kata Lin Tian sambil tersenyum.
setelah kabut menghilang sosok pria dan wanita muncul di mata semua orang. Di depan seorang pria berdiri dengan bangga melindungi perempuan yang ada di belakangnya. "Saudari," teriak saudari-saudari Mu Xuanyin dengan bahagia. Hyuf, tetua pertama juga menghela nafas, dia juga kaget melihat Lin Tian yang berdiri di depan melindungi Mu Xuanyin. "Kamu sudah menang? Hanya orang ini berbuat curang jadi aku bertindak, sekarang mundurlah dulu, biarkan aku yang menyelesaikannya," jelas Lin Tian pada Mu Xuanyin. Baik, Mu Xuanyin tahu sedikit bahwa mungkin Neng Li berbuat curang, dia juga sadar pria di depannya ini sedang marah, walaupun kelihatannya masih tersenyum. "Apa maksud dengan kami curang, nak?" tanya Raja Ju. "Iya, jelas-jelas tuan muda kami menang, kenapa kami curang?" tanya Raja Rong juga. "Kalian berpura-pura bodoh atau apa? Jelas sekali orang tua itu membantu pemuda menjijikan ini untuk maju 2 tingkat dari tingkat pertama dengan rohnya. Jangan bohong padaku, rohku lebih kuat dari orang lain jadi aku tahu semuanya," jelas Lin Tian membuka sisi kedua kerajaan. "Kamu mengatakan aku curang? Hahaha, kamu hanya semut di tingkat alam setengah ilahi berani mengatakan seperti itu," teriak Neng Li dengan sangat marah. "Nak, lebih baik kamu tidak terlalu campur tangan, kalau tidak." Neng Un dengan mengeluarkan aura membunuh. "Kalau tidak apa, ingin melihat sendiri aku memukul pria ini?" "Baik," lalu tanpa basa-basi Lin Tian menghilang dan muncul di depan Neng Li. "Kamu," belum sempat Neng Li bicara tinju Lin Tian sudah tepat di perutnya. Lalu Lin Tian menggunakan energi rohnya menarik segumpal roh dari tubuh Neng Li. "Aku membenci seseorang yang berani curang bahkan ingin membunuh dengan cara yang curang," teriak Lin Tian mengangkat tinjunya sedikit dan memukulkan ke perut Neng Li untuk kedua kalinya. Boom! Neng Li terbang seperti meteor jatuh lalu menabrak dinding pembatas arena itu. Seluruh orang terdiam melihat Neng Li yang diterbangkan dengan sekali pukul oleh pemuda itu. "Nak, kau berani?" teriak Neng Un. "Kenapa aku tidak berani? Bahkan aku bisa membunuhnya jika aku mau," teriak Lin Tian dengan marah sambil mengeluarkan aura membunuh yang luar biasa membuat seluruh orang yang hadir terasa tercekik. "Sungguh anak yang luar biasa," bisik orang-orang di sana. Orang ini, Mu Xuanyin tahu bahwa Lin Tian marah karena Neng Li ingin membunuhnya. Jika itu hanya dipukuli hingga terluka mungkin dia tidak akan semarah itu, tapi Mu Xuanyin merasa manis di hatinya melihat pemuda itu marah karena dirinya. "Nak, kau berani? Apa kamu ingin diburu oleh Sekte Nether? Kamu tahu betapa kuatnya sebuah sekte super, dan kamu masih berani membunuh tuan muda kami?" tanya Neng Un dengan marah. "Wah, aku takut, tapi lihat baik-baik ini apa," kata Lin Tian sambil mengulurkan tangannya. "Itu, Nak, apa yang kamu lakukan?" teriak Neng Un sangat marah, melihat benda di tangan Lin Tian. Bab 100. Melarikan diri. "Ada apa? Kenapa marah sekali?" tanya Lin Tian dengan senyum indah di wajahnya. Orang-orang di sana juga melihat benda yang ada di tangan Lin Tian itu, roh seorang abadi, yang berisi sedikit kekuatannya, kata tetua pertama dengan amarah di wajahnya. "Dia benar curang, tidak tahu malu," teriak orang-orang di sana kepada dua kerajaan itu. Semuanya mulai berteriak marah melihat kecurangan dari dua kerajaan itu. Roh seorang abadi yang berisi sedikit kekuatannya dapat meningkatkan kekuatan seseorang di tingkat ilahi maupun di bawahnya sedikit, tergantung energi di roh itu. Lin Tian menyerang Neng Li pertama-tama mengambil dan mengeluarkan roh di tubuhnya itu, lalu miulnya dengan keras sampai terluka parah. "Nak, apa yang ingin kamu lakukan dengan roh itu?" teriak Neng Un dengan marah. Bagaimana dia tidak tahu, jika rohnya dihancurkan walau sedikit dia akan kehilangan kekuatan sesuai dengan roh yang dia keluarkan. Apalagi Dai mungkin harus menyembuhkan cacat rohnya itu sangat lama. Tentu ingin melakukan ini, lalu Lin Tian mengeluarkan api dari tangannya dan menghancurkan roh itu. "Nak, kamu berani?" Belum selesai dia berbicara rohnya hancur dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia terduduk karena kehilangan keseimbangannya. Kasihan ia, rohnya bahkan tidak tahan api. "Kalau aku tahu aku tidak akan membakarnya," desah Lin Tian membuat orang-orang kagum. "Anak ini berani melawan Sekte Nether, apa dia tidak tahu itu adalah Sekte Super?" pikir mereka. "Nak, kau berani, kau sungguh berani." Dia tidak percaya anak muda ini bahkan berani menghancurkan rohnya di depan matanya. Neng Li yang melihat itu juga kaget, dan benar-benar marah, karena pemuda itu reputasinya hancur bahkan mungkin dia akan dihina setelah kembali ke benua tengah oleh anak-anak muda di sana. "Aku tidak peduli kamu berasal dari sekte mana, yang penting aku membenci kecurangan," tegas Lin Tian. "Anak yang baik,
Pantas menjadi jenius di benua ini, pikir tetua pertama. Usin dan 5 lainnya juga kagum melihat keberanian Lin Tian. Mereka berpikir inilah pria sejati, berani, tidak takut, tegas dan tidak pernah mengandalkan kekuatan di belakangnya. Nak, kau ingin mati? Kamu ingin membunuhku? Tanya Lin Tian. Kalau begitu ayo, seranglah aku jika kamu berani, kata Lin Tian dengan senyum tenang di wajahnya. Nak, mati? Neng Un tidak tahan dan mulai menyerang Lin Tian. Tepat dia hampir dekat dengan Lin Tian, sebuah panah meleset ke arahnya membuat dia kaget dan menghindari panah itu. Swiss, siapa? Tanya Neng Un. Siapa katamu? Coba tebak. Sebuah suara muncul di atas langit arena itu. Seorang pemuda berbaju biru memegang panah di tangannya, dan ada pedang di punggungnya. Siapa lagi kalau bukan Sukun yang menyerangnya? Melihat penampilan pemuda yang datang, mereka mengenali pemuda itu. Sukun dipanggil dengan julukan Raja Panah. Mereka tidak percaya Raja Panah maju untuk menolong pemuda itu. Raja Panah, apa urusanmu di sini? Tanya Neng Un dengan hati-hati, karena dia sangat tahu kekuatan pemuda di depannya ini lebih kuat dari dia, bahkan mungkin sama kuat dengan master sektenya. Tidak ada, hanya ingin mengambil satu tanganmu yang berani mengarahkan tangannya pada adik kecilku, jelas Sukun sambil masih tersenyum. Kalian dua kerajaan telah kalah, jadi semua kuota diserahkan kepada kerajaan Wu, kata Sukun sambil masih tersenyum. Tidak, kuota tetap akan menjadi milik Sekte Nether, jelas Neng Un. Neng Un, kamu memang pria yang tak tahu malu, teriak Neng Un. Oh, kalau begitu ambil panahku. Semoga tanganmu bisa menangkis kalah tidak menjadi santapan panahku. Lalu tanpa basa-basi dia menarik dua panahnya ke arah Neng Un, laku melepaskannya. Kamu, melihat panah datang ke arah dia membuat Neng Un kaget dan mencoba menahannya dengan tangan kirinya, tapi panah itu berubah menjadi seperti pedang dan memotong tangan Neng Un. Neng Un merasa sakit di tangannya, karena salah satu tangannya terpotong akibat panah Sukun. Itu karena menggertak adikku, kata Sukun. Lalu dia menoleh ke arah dua raja lainnya dan berkata, apa tanggapan kalian tentang masalah ini? Tanya Sukun. Kami akan memberikan semua kuota kepada kerajaan Wu, jelas Raja Ju. Baguslah, aku berarti tidak perlu berkunjung, karena kalian sangat baik. Bagaimana dengan 200 masing-masing dari negara kalian, dan 600 dari kerajaan Wu, jelas Sukun dengan tenang. Terima kasih Raja Panah, balas dua raja dengan senang hati. Hei, masih ingin bertarung? Apa kalian ingin 3 saudaraku yang lain berkunjung ke Sekte Nether? Tanya Sukun. Tidak, kami akan pergi. Lalu Neng Un hanya bisa membawa Neng Li pergi dari sana. Jika dia masih melawan maka mungkin dia dan juga Neng Li akan mati oleh Raja Panah. Karena dia yakin Raja Panah ini berani membunuhnya, apalagi kekuatan Raja Panah sudah berada di tingkat abadi bumi seperti informasi yang diterima oleh Sekte. Oh, kalau begitu aku menghitung sampai 5, jika belum pergi maka panahku akan terbang sendiri, senyum Sukun. 1, 2, sial, dia serius. Lalu tanpa ragu Neng Un membawa Neng Li dengan satu tangannya yang tersisa dengan secepat mungkin. Melihat orang-orang Sekte Nether pergi seperti tikus yang kehilangan ekor, membuat mereka tidak percaya bahkan lebih terkejut di hati masing-masing. 5, Sukun langsung menembakkan panahnya di tatapan kaget orang-orang di sana. Neng Un dan Neng Li yang sudah agak jauh melihat Raja Panah melepaskan panah sebelum 5 angka kaget dan berteriak marah. Raja Panah, bukankah belum tadi masih 2, kenapa bisa 5? Teriak marah Neng Un. Benarkah? Bukannya sesudah 25, maaf aku sedikit lupa tentang angka, canda Sukun. Sial, melihat panah itu hampir dekat dia menggunakan semua energinya untuk melarikan diri. Dalam tatapan orang-orang, 2 orang itu menghilang, tidak tahu apa yang terjadi dengan panah yang dilepaskan oleh Raja Panah mengenai mereka atau tidak. Raja Panah, kami ingat ini. Belum selesai suara yang menyakitkan keluar dari mulut Neng Un yang lari tadi. Sepertinya dia tidak berhasil melarikan diri dan terkena panah Raja Panah itu. Sepertinya hanya menggores tubuhnya. Lain kali juga aku harus berhitung dengan benar, jelas Sukun, membuat orang-orang itu mencacinya. Sial, bukankah kamu sengaja? Baik dia pergi atau tidak kamu pasti akan melepaskan panahmu itu, teriak orang-orang di sana di hati mereka. Yo, adik kecil, bagaimana dengan 2 kerajaan ini? Apa perlu kita mengunjungi 2 kerajaan untuk melihat pemandangan di sana? Tanya Sukun. Mendengar itu 2 raja bergetar ketakutan,
Mana mungkin dia hanya melihat pemandangan, pasti dia akan menghancurkan kerajaan mereka dan mengobrak-abrik kerajaan mereka mungkin hingga rata oleh tanah. Mereka hanya bisa melihat pemuda yang tadi berdiri menyelamatkan musuh angin. Tidak usah Kak, tujuanku sudah tercapai, dan mereka juga makhluk di dunia ini, dan juga mereka tidak ada artinya di mata kita sekarang, jelas Lin Tian dengan tenang, dan juga Kak, bukankah kamu memaafkan mereka bahkan memberikan 200 kuota untuk mereka untuk masuk? Kenapa kamu berpura-pura tidak tahu begitu? Tanya Lin Tian, bersambung.